Sekilas info, Sidak Informasi hadir menyapa Anda. Kami hadir akan menyampaikan rangkuman berita hari ini untuk menemani Anda. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, Kabupaten Bekasi, melaksanakan reses masa persidangan tahun 2022. Masa reses merupakan masa di mana DPRD melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPRD. Masa reses ini anggota Dewan berkesempatan untuk bertemu dan menjumpai konstituen di daerah pemilihannya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bekasi, Haji Muhammad BN Holik SE, MSI, dari fraksi Partai Gerindra Jumat siang tanggal 4 November tahun 2022, melaksanakan kegiatan reses masa sidang kedua, tahun 2022. Acara reses dilaksanakan di Kampung Sampora, RT 008 RW 05 Desa Jaya Mulia, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Memasuki acara reses, para undangan dimohon berdiri oleh panitia, untuk bersama-sama membawakan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang dipandu oleh komunitas Srikandi Sahabat BN Holik, dilanjutkan dengan lagu Yel-Yel. Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sana. Setelah usai membawakan lagu Indonesia Raya, acara reses dilanjutkan dengan sambutan panitia pelaksana. Dalam sambutannya Catur mengatakan, Bapak Ketua Pribadi, Bapak Haji Muhammad BN Holik Putratullah, sekaligus pembina Sobat BN Holik, yang saya hormati perwakilan dari Bapak Badinsa, yang saya hormati Bapak Badinsa, Bapak Dimas Pol, dan tokoh masyarakat, teman-teman saya, semua media, dan tidak lupa juga saya hormati Ketua Relawan, Ketua Cahaya, BN Holik, Ketua Komunitas, dan Ketua Srikandi yang hari ini bisa hadir di tempat ini. Tentunya puja dan puji syukur kita hadirkan Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayahnya pada hari ini kita berkumpul dengan semangat di tempat ini, tidak adalah semua dengan keridhaan Allah SWT. Selain itu, Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi, Haji Juhandi, dalam sambutannya mengatakan, reses yang kedua ini untuk 2023, kegiatan-kegiatan apa yang ada di masyarakat, di lingkungan tapi ini sampaikan apa saja yang diinginkan, karena 2002 itu momen yang pas ketika keinginan daripada kegiatan 2023 ini bukan infrastruktur saja, UMKM, sanitasi kebersihan, dan tenaga kerja, dan lain-lain. Sampaikan nanti barangkali pimpinan dewan juga apa saja yang sudah terrealisasi di tahun ini. Tapi untuk acara ini untuk di 2023, kira-kira apa yang akan disampaikan dan apa juga yang bapak-bapak ibu untuk kegiatan yang belum terrealisasi untuk 2023. Makanya di hari ini manfaatkan dengan reses di akhir tahun ini, mudah-mudahan memberikan manfaat di hari ini untuk memberikan informasi tertulis maupun langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan reses masa sidang kedua, tahun 2022 dihadiri Babinsa, Bimas Pol, staf desa, tokoh masyarakat,
serta 5 elemen komunitas diantaranya relawan komunitas BN Holik, Sri Kandi, Wanita Tangguh, Cahaya, serta PAC Gerindra, dari daerah pemilihan Dapil 1, Kecamatan Setu, Serang Baru, Cikarang Selatan, Cikarang Pusat, Cibarusah, Bojong Mangu. Masa reses kedua di tahun 2022 dilaksanakan selama 4 hari yakni mulai tanggal 2 November hingga 5 November 2022, di tempat yang berbeda guna menjaring dan menampung aspirasi kegiatan reses. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, Kabupaten Bekasi, BN Holik mengatakan, kegiatan reses masa sidang kedua, tahun 2022 dihadiri, guna mendengarkan secara langsung aspirasi yang ada di masyarakat sehingga nantinya bisa diambil sebuah keputusan yang terbaik, jelasnya. Yang saya hormati Pak Jaki selaku Kabag Humas dari Sekretariat Dewan Kabupaten Bekasi beserta tim yang telah terjun ke kemarian. Terima kasih atas kehadirannya. Juga tentunya yang punya wilayah, Pak Kades yang mewakili, ada Pak Binsa ya, juga ada Pak Dimaskol. Ini saya kan wakil rakyat. Ini yang benar, datanya pun pada wakil semua. Jadi ini yang jujur. Seiring sejalan dengan wakil rakyat, datangnya pun wakil-wakil semua. Mohon maaf ya, jadi salah saya sebenarnya. Kemarin panitia karena waktu Pak, berapa hari? Ya, dari tanggal 2 ya sampai tanggal 6 ini nanti ya waktu reses karena serba mendadak. Nah ini kurangi daripada makna apa yang akan kita kaji ataupun akan yang Bapak Ibu sampaikan. Ya. Hadir di sini tadi terdengar ada Ketua Komunitas BN Holik beserta segenap anggota ya. Ada Sri Kandi, ada juga Ketua Cahaya BN Holik ya, Ibu Kamelia ya, yang merupakan bagian dari apa? Salah satu organisasi perempuan ya, Wanita Tangguh ya. Juga ada tadi yang telah memberikan sambutan Pak Catur dari Sobat BN Holik, ada juga tadi relawan BN Holik, Bu Yeti. Jadi 5 komunitas ini, 5 elemen daripada yang menamakan diri masing-masing, insya Allah itu atas dasar adanya suatu kesadaran, suatu keinginan ya untuk ke depan mau seperti apa. Yang jelas makna hari ini adalah reses, jangan dimaknai. Pertama adalah bahwa hari ini saya merupakan bagian dari anggota DPRD yang notabene ini adalah tahun yang periode yang kedua, semester kedua pada tahun 2022 adanya suatu reses, yang mana reses merupakan bagian daripada turunnya ya seorang anggota DPRD menemui konstituen masyarakatnya yang ada di bawah. Walaupun tadi ada beberapa elemen komunitas, tetapi sesungguhnya adalah mayoritas merupakan bagian daripada masyarakat Dapil 1 ya. Masyarakat Dapil 1 hadir melalui yang tergabung berafiliasi ke dalam satu komunitas tadi, dan juga yang luar datang. Artinya tak salah manakala di luar daripada Dapil 1 hadir, tentunya nanti ada masukan apapun bisa disampaikan melalui ya, entah itu lewat WA, WhatsApp, atau lewat SMS, ataupun bisa menghubungi ya kepada Munja yang nanti nomor handphonenya akan saya sebutkan, biar disimpan semua aspirasi apa kita tampung di luar daripada Dapil 1 nanti akan kita berikan kepada dewan-dewan yang tentunya dari partai yang sama ya, dari Partai Gerindra. Maksudnya apa? Agar apa yang menjadi harapan masyarakat bahwasanya anggaran Kabupaten Bekasi pada tahun-tahun sebelum adanya pandemi Covid itu sekitar 6,8 triliun lebih, hampir 6,9. Tapi 2 tahun yang lalu setelah adanya Covid turun menjadi 6,4. Hilangnya pendapatan Kabupaten Bekasi sekitar 500 miliar. Bayangkan, bukan anggaran yang sedikit. Itu dampak daripada adanya pandemi Covid-19. Berangsur-angsur ekonomi mulai pulih, yang pembangunan harus tetap berjalan. Tidak sedikit masyarakat yang kecewa bagaimana lewat reses-reses semua dewan kemudian menyerap, mendengar, menyampaikan, tetapi pada akhirnya belum terrealisasi. Inilah yang terkadang masyarakat menjadi a priori dan tidak merasa kurang tertarik terhadap apa itu reses dan lain sebagainya. Dalam kesempatan ini saya ingin menjawab dalam suatu perjuangan
Jangan pernah merasa lelah. Terus berjuang, terus sampaikan, terus ajukan. Ya, sampai itu kalau nyampe ke camat, biar camat panas kupingnya. Kalau nyampe ke kades, biar kades panas kupingnya. Ujung-ujungnya tetap berusaha. Jadi di sini dalam perjuangan sesuatu memang suatu katakan tadi, jangan nanti lobby ke semua ini, ke dinas-dinas terkait. Niscaya pada saat perjuangan itu terus dilakukan berulang-ulang, maka pada akhirnya akan menghasilkan dan tentunya akan mulai terakomodir satu demi satu. Itu. Jadi saya di sini hanya ingin menyampaikan bahwasanya tentu harapan yang ada di sini, yang ada suatu keinginan, yang untuk apa? Untuk menyampaikan bagaimana jalan di sekitarnya jelek, barang yang begitu besar yang diprioritaskan kepada dinas kesehatan untuk menangani seluruh persoalan-persoalan COVID dan penyakit-penyakit yang lain. Gitu. Yang selain itu juga pendidikan. Nah, yang kedua, nah ini di luar yang gue itu baru pada pembangunan menjadi terhambat karena anggaran yang begitu besar diberikan kepada tadi dua instansi. Itu adalah suatu gambaran. Yang kemudian, bahwa dalam suatu perjalanannya tentu ya di Bekasi ini bukan hanya pembangunan secara apa, secara fisik, tapi bagaimana membangun secara mental spiritual yang banyak persoalan yang diberikan, baik itu berupa utilahu, ya, kemudian pembangunan mental lainnya, yang perhatian kepada para pemangku yang bidang keagamaan, itu pun kami mengalokasikan dana-dana itu. Dan terakhir, DPRD saat ini sedang mencoba untuk membuat suatu perda pondok pesantren, yang di mana pondok pesantren tersebut yang pada akhirnya nanti mudah-mudahan dapat terakomodir, diantaranya bisa mendapatkan suatu hibah yang notabene resmi. Tadi perda pondok pesantren dimungkinkan dalam akhir bulan ini nanti akan kami rapat paripurnakan, yang pada akhirnya sudah resmi apa manfaat di perda, maka nanti bisa mendapatkan baik itu dana hibah, ya, baik itu perhatian pemerintah kepada hal-hal yang menyangkut pondok pesantren. Jangan sampai nanti ke depan pondok pesantren yang ada di Bekasi, mohon maaf, jangan sampai terlihat kumuh. Ya, ini tidak elok. Penghasilan Kabupaten Bekasi 6,8 triliun, tapi masih banyak tempat-tempat pendidikan putra-putri kita yang mengenyam dalam hal keragaman kumuh-kumuh. Saya pikir itu tidak relevan lagi dengan fakta-fakta yang ada perkembangan di Bekasi. Oleh karena itu, kami anggota DPRD sekali lagi bukan hanya peduli kepada suatu pembangunan secara fisik, tapi di luar itu tidak sedikit anggaran yang kami butuhkan untuk yang lainnya. Ya, ini perlu ditegaskan. Nanti jangan sampai tolak ukur suatu kemajuan daerah bukan hanya jalannya bagus, sekolah-sekolah bagus, puskesmas semuanya bagus, bukan itu saja. Di balik itu, bagaimana kesiapan ya SDM daripada kemampuan baik kita, baik putra putri kita ke depan untuk mengimbangi terhadap adanya suatu perkembangan zaman. Kita harus menyadari bagaimana masyarakat Kota Bekasi yang seolah hanya menjadi suatu penonton di antara pusatnya perkembangan zaman. Kita tergerus, tereliminir, bahkan tersingkirkan di antara pusatnya perkembangan zaman. Perusahaan-perusahaan ada di sekitar kita yang menikmati dari luar. Bukan kita a priori terhadap para urban pendatang. Awas, bukan itu yang saya maksud. Yang kita maksudkan di sini adalah banyaknya suatu pendatang dari berbagai penjuru Nusantara. Maka harus kita antisipasi dengan apa? Dengan persiapan sumber daya manusia putra putri kita agar mereka bisa sukses. Adanya sumber daya manusia, adanya pendidikan. Ya sudah, berarti jawaban kita anak-anak kita harus kita persiapkan. Kan begitu. Terima kasih pemirsa, baru saja Anda menyaksikan @sidak informasi.